Bab 1158. Meminta maaf dengan kematian. Kaisar Duan menyayangi Higeon Duan lebih dari semua pangeran lainnya. Tidak ada alasan selain karena ibunya Higeon Duan. Yunawu adalah wanita kesayangan Kaisar Duan. Higeon Duan telah terbunuh. Dan Yunawu pasti tidak akan tinggal diam. Apa katamu? Mati. Siapa yang mati? Wajah Kaisar Duan berubah drastis. Piring teh porselen putih di tangannya jatuh ke lantai. Kepala pelayan tua itu dengan cemas berkata, "Yang mulia, itu pangeran kelima, Higeon Duan, dan guru pangeran kelima, Saneluo." Jantungnya pangeran kelima dicabut, dan kepalanya Saneluo diledakkan. Kedua mayatnya berada di luar. Swoosh! Tekanan seni bela diri yang menakutkan menyebar dari tubuh Kaisar Duan. Dia bergerak dengan cepat dan tiba di luar dalam sekejap. Dia melihat dua mayat di depan pintu kamarnya. Keduanya ditutupi dengan kain putih. Di salah satu mayat, kain putih di area jantung sudah merah oleh darah. Di mayat lainnya, kain putih di kepala juga merah oleh darah. Sekarang, 4 ahli alam dewa, semuanya berlutut di tanah. Wajah mereka penuh ketakutan. Higeon. Kaisar Duan mendekati dua mayat itu dengan terguncang. Dan saat dia mengangkat kain putih dari tubuh Higeon Duan, wajahnya menjadi pucat. "Higeonku, siapa sebenarnya yang memperlakukanmu begitu kejam? Tidak peduli siapa itu. Mereka harus mati." Kaisar Duan berteriak. Dan gelombang kekuatan seni bela diri yang jauh melebihi puncak alam dewa meletus dari tubuhnya. Ruangan itu sepertinya terguncang. Dan 4 ahli alam dewa yang berlutut di tanah hampir terhempas oleh amarah yang luar biasa. "Beritahu aku, apa yang sebenarnya terjadi?" Kaisar Duan dengan dingin memandang 4 ahli alam dewa itu. Ini adalah Saneluo. Pangeran kelima dibunuh oleh Saneluo tanpa disengaja saat mencoba membunuh pangeran kedua. "Yang mulia, pangeran kelima dibunuh oleh Saneluo. Dan Saneluo pantas mati. Yang mulia, ini adalah kesalahan kami karena tidak bisa melindungi pangeran kelima. Kami mohon ampun padamu, Yang mulia." Keempat ahli alam dewa itu berbicara secara berurutan. Mereka tidak mengungkapkan kebenaran sebenarnya. Higeon Duan telah mati. Dan satu-satunya pangeran yang memiliki potensi paling besar di antara keluarga Kekaisaran Duan, Riki Duan, baru saja mencapai puncak alam dewa. Riki Duan sudah memberi mereka isyarat agar mereka tidak berbicara apa-apa. Jadi bagaimana mereka bisa berbicara sembarangan? Saneluo. Kaisar Duan adalah tokoh besar yang tidak akan mudah dikelabui. Keempat ahli alam dewa itu berbohong adalah hal yang jelas baginya. "Apakah kalian pikir aku bodoh?" Kaisar Duan berteriak. Saneluo adalah ahli puncak alam dewa. Dan pengendalian kekuatan seni bela dirinya sangat kuat. Meskipun dia benar-benar melepaskan serangan terhadap Riki Duan, bagaimana mungkin dia bisa secara tidak sengaja melukai Higeon? Kalian semua berbohong. Kaisar Duan menggenggam leher seorang ahli alam dewa tahap akhir dengan tiba-tiba. Kemudian, tubuh ahli alam dewa tahap akhir itu diangkat di udara dengan mengerikan. Tekanan pembunuhan yang mengerikan menyebar dari tubuh Kaisar Duan. "Beritahu aku, siapa yang membunuh Higeon?" Kaisar Duan, dengan mata merah, berkata sambil mengertakkan gigi. "Jika kalian berani berbohong lagi, kalian akan mati." Begitu suara itu jatuh, dia membuangnya. Dan orang kuat di tahap akhir alam dewa itu terbang keluar dan menghantam bebatuan di sampingnya dengan keras. Bang! Tumpukan batu langsung runtuh akibat dampak tubuh ahli alam dewa tersebut. 3 ahli alam dewa lainnya gemetar dengan ketakutan. Wajah mereka penuh dengan kecemasan. Mereka bisa merasakan kemarahan Kaisar Duan saat ini. Bahkan hampir kehilangan kendali. Jika mereka berani menyembunyikan sesuatu, Kaisar Duan mungkin akan benar-benar membunuh mereka. Menurut pengetahuan mereka tentang Kaisar Duan, dia benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. "Higeon, siapa yang membunuhnya?" Mata tajam Kaisar Duan penuh dengan niat membunuh saat dia bertanya pada 3 ahli alam dewa lainnya dengan tegas.
Setelah mereka saling berpandangan, akhirnya ada seseorang yang ketakutan dan berkata, Jerry Yang. Dialah yang membunuh pangeran kelima. Pangeran kelima menyandera Grania Duan. Memaksa pangeran kedua untuk menghancurkan kultivasinya. Atau dia akan membunuh Grania Duan. Tapi yang tidak pernah terduga adalah, saat Jerry yang selama ini dalam keadaan koma tiba-tiba bangun. Dia langsung menyerang dari belakang dan membunuh pangeran kelima. Beberapa ahli alam dewa tidak berani menyembunyikan kebenaran lagi dan dengan cepat menceritakan semua yang terjadi. Jerry Yang. Kaisar Duan mengertakkan gigi. Mata merahnya dipenuhi niat membunuh. Sudah bertahun-tahun berlalu. Dan dia belum pernah lepas kendali seperti sekarang ini. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia. Bagaimana Sanhe Luo meninggal. Kaisar Duan menarik nafas dalam-dalam. Mencoba menahan kemarahan dalam dirinya. Itu karena pangeran kedua. Sanhe Luo menggunakan senjata tajam dan menusuk tubuh pangeran kedua. Pangeran kedua marah dan membunuh Sanhe Luo. Beberapa ahli alam dewa dengan cepat menjelaskan. Apa? Riki bisa membunuh Sanhe Luo. Kaisar Duan sangat terkejut. Dia tahu bahwa Riki Duan sangat kuat. Tetapi Sanhe Luo adalah ahli puncak alam dewa. Bahkan di keluarga Kaisar Duan, hanya Kaisar Duan sendiri yang lebih kuat daripadanya. Sekarang, dia telah dibunuh oleh Riki Duan. Dan kenyataan ini sangat sulit baginya untuk diterima. Yang mulia, pangeran kedua telah mencapai puncak alam dewa sekarang. Saat ini, selain Anda, dia adalah yang terkuat dalam keluarga Kekaisaran Duan. Yang mulia, tolong cabut perintah Anda dan biarkan pangeran kedua melanjutkan sebagai pewaris. Yang mulia, tolong cabut perintah itu. Sementara itu, beberapa ahli alam dewa dengan cepat berbicara. Mereka menganggap bahwa karena Higeon Duan telah meninggal. Sekarang dalam keluarga Kaisar Duan, hanya Riki Duan yang memiliki potensi untuk menjadi pewaris. Riki Duan pada awalnya adalah pewaris keluarga Kekaisaran Duan. Hanya saja dihapuskan sebagai pewaris oleh Kaisar Duan sebelumnya. Diam. Kaisar Duan tiba-tiba berteriak marah. Dan dengan tatapan tajam dia memandang ke arah mereka semua. Kemudian dengan suara tegas dia bertanya. Apakah kalian berpikir bahwa karena Higeon telah meninggal dan Riki Duan telah mencapai puncak alam dewa, aku akan langsung menunjuk Riki Duan sebagai pewaris keluarga Kaisar Duan? Beberapa ahli alam dewa saling memandang. Bukankah itu yang mereka pikirkan? Aku akan memberitahu kalian. Ada orang yang harus bertanggung jawab atas kematian Higeon. Kaisar Duan berkata dengan keras. Jerry yang adalah dalang utama dan harus dihukum. Tapi jika bukan karena Riki Duan yang membiarkannya, bagaimana mungkin Jerry yang akan berani membunuh Higeon? Kematian Higeon adalah utang yang harus dibayar oleh Riki Duan. Dia harus meminta maaf dengan kematiannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, semua orang terkejut. Higeon Duan adalah anaknya. Tetapi Riki Duan juga adalah anaknya. Dan sebelum hari ini, Riki Duan adalah pewaris keluarga Kaisar Duan yang sangat dihormati oleh Kaisar Duan sendiri. Sekarang, Higeon Duan telah meninggal. Mengapa Kaisar Duan ingin menghukum anak lainnya karena orang mati? Jika ini hanya masalah hukuman biasa, itu akan menjadi hal lain. Tetapi Kaisar Duan mengatakan bahwa Riki Duan harus meminta maaf dengan kematiannya. Ini sedikit tidak biasa. Panggil Riki Duan dan Jerry yang ke sini. Kaisar Duan memberikan perintah. Dan dua sosok muncul tanpa suara. Ketika mereka melihat dua orang ini, empat ahli alam dewa yang lain merasa sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat kedua orang ini sebelumnya. Dan dari kedua orang ini, mereka merasakan tekanan seni bela diri yang sangat mengerikan. Yang lebih mengejutkan lagi, Kaisar Duan tiba-tiba memerintahkan agar Riki Duan dan Jerry yang dibawa ke sini. Apakah itu berarti Kaisar Duan benar-benar akan membunuh Riki Duan? Bersambung. Bab 1159. Aku juga tidak akan pergi. Tidak ada yang menduga bahwa Kaisar Duan akan memerintahkan penangkapan Riki Duan. Bagaimanapun,
Higeon Duan sudah mati. Dan sekarang, di seluruh keluarga Kaisar Duan, hanya Riki Duan yang memiliki bakat seni bela diri paling kuat. Meskipun bakat seni bela diri pangeran lainnya juga bagus, yang terkuat hanya mencapai tahap tengah alam dewa. Sementara Riki Duan sudah mencapai puncak alam dewa. Jadi tidak ada yang bisa dibandingkan. Namun, Kaisar Duan ingin menyalahkan Riki Duan atas kematian Higeon Duan. Saat Kaisar Duan mengirim 2 ahli puncak alam dewa ke rumah kecil. Di dalam rumah kecil itu ada Jerry Yang, Riki Duan, Daniel Gu, dan Grania Duan. Pada saat itu, Riki Duan melihat rumah kecil yang telah hancur dan wajahnya dipenuhi kesedihan. Ayah, Anda sudah melakukan yang terbaik. Jangan lagi menyalahkan diri Anda sendiri. Jika ibu berada di surga, dia pasti tidak akan marah pada Anda. Grania Duan memegang tangan ayahnya dan mulai membujuknya. Meskipun dia menghibur Riki Duan, dia sendiri juga penuh dengan kesedihan. Ayahnya merindukan ibunya. Bagaimana mungkin dia tidak merindukan ibunya? Rumah kecil ini sangat berarti bagi Riki Duan. Dan juga sangat berarti baginya. Kehancuran rumah kecil ini merupakan pukulan besar bagi mereka. Daniel Gu berdiri di belakang Riki Duan dengan ekspresi tenang. Seolah-olah dia adalah pengawal yang paling setia. Dan kenyataannya memang begitu. Daniel Gu sangat setia. Jerry yang juga berdiri di sampingnya. Seolah-olah dia bisa merasakan perasaan Riki Duan saat ini. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Tampaknya Kaisar Duan tidak berniat melepaskan kita. Apa maksudmu? Riki Duan belum merasakan apa-apa karena tingkat seni bela dirinya tidak sebanding dengan Jerry Yang. Jerry yang menyipitkan mata. 2 ahli puncak alam dewa. Kaisar Duan benar-benar bermain besar. Apakah kamu mengatakan bahwa ayah mengirim 2 ahli puncak alam dewa untuk menyerang kita? Riki Duan bertanya dengan ekspresi terkejut. Jerry yang mengangguk. Di tubuh kedua ahli puncak dewa ini, ada niat membunuh yang kuat. Meskipun mereka mungkin bukan datang untuk berurusan denganmu, tetapi pasti datang untuk berurusan denganku. Mendengar ini, Riki Duan terlihat tidak percaya. Dan dengan cepat menyangkal. Tidak mungkin. Keluarga Kekaisaran Duan tidak memiliki satupun ahli puncak alam dewa kecuali ayah dan Saneluo. Bagaimana mungkin ada 2 sekaligus? Tuan Yang, mungkinlah Anda salah mendeteksi. Sebagai pewaris keluarga Kekaisaran Duan, bagaimana mungkin Riki Duan tidak mengetahui orang-orang kuat di dalam keluarga Kekaisaran Duan? Ketika Riki Duan sedang berbicara, 2 gelombang kekuatan seni bela diri yang mengerikan semakin mendekat dengan cepat. Riki Duan dan Daniel Gu merasakannya. Dan wajah mereka berubah drastis. Bagaimana mungkin? Merasa 2 ahli puncak alam dewa sedang mendekat. Wajah Riki Duan penuh dengan kejutan. Daniel Gu dengan tegas melangkah maju. Berdiri di depan Riki Duan. Dan berkata dengan tegas, "Pangeran kedua, segera bawa putri pergi. Kaisar Duan mungkin tidak akan membiarkan kita lepas begitu saja." Tidak mungkin. Riki Duan sangat emosional. Dengan mata merah dia berkata, "Higeon Duan sudah mati. Aku telah mencapai puncak alam dewa. Sekarang di keluarga Kekaisaran Duan, aku adalah yang paling berbakat dalam seni bela diri. Bagaimana mungkin ayahku akan melawan aku? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin." Dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Jerry Yang, dengan tatapan tajam di matanya, memandang ke arah 2 ahli puncak alam dewa yang akan datang. Dan berkata dengan dingin, "Apakah benar atau tidak? Segera. Kamu akan tahu hasilnya." Grania Duan juga sangat tegang. Dia meraih tangan ayahnya dengan erat dan berkata, "Ayah, mari kita tinggalkan keluarga Kekaisaran Duan. Kakek tidak akan membiarkan kita pergi." Riki Duan mengertakkan giginya dengan erat. Aura bela diri puncak alam dewa meletus dari dalam dirinya. Rasa marah yang luar biasa hampir membuatnya gila. Boom! Dalam sekejap, 2 ahli puncak alam dewa tiba. Pada saat ini, bumi seolah-olah bergetar hebat. 2 ahli puncak alam dewa melihat Riki Duan dengan ekspresi acuh tak acuh.
Kaisar Duan memberi perintah kepada kami untuk membawa pangeran kedua dan Jerry yang untuk menghadapinya. Salah satu dari ahli puncak alam dewa tiba-tiba berbicara tanpa rasa hormat saat memandang Ricky Duan. Hingga saat ini, hati Ricky Duan benar-benar mati. Dia sama sekali belum pernah melihat dua ahli puncak alam dewa ini. Jika bukan karena kata-kata mereka, mungkin dia akan curiga bahwa dua ahli alam dewa ini adalah musuh keluarga Kekaisaran Duan. Tetapi jelas bukan. Mereka menyatakan bahwa Kaisar Duan memberi perintah, yang berarti mereka dikirim oleh Kaisar Duan sebagai pewaris keluarga Kekaisaran Duan. Dia bahkan tidak mengetahui bahwa keluarga Kekaisaran Duan ternyata menyembunyikan dua ahli puncak alam dewa. Ini menunjukkan bahwa Kaisar Duan sama sekali tidak mempercayainya. Ayah memerintahkan kalian untuk membawa kami kembali. Ricky Duan berkata dengan dingin. Pangeran kedua telah bersekongkol dengan Jerry Yang dan membunuh pangeran kelima dan Sunny Luo. Kaisar Duan sangat marah. Kami harap pangeran kedua tidak akan membuat kami kesulitan dan akan menjelaskan semuanya kepada Kaisar Duan. Pemimpin dari kedua ahli puncak alam dewa berkata acuh tak acuh. Tuan Yang, tolong bawa Grania dan Daniel Du meninggalkan keluarga Kekaisaran Duan. Ricky Duan membelakangi Jerry Yang dan yang lainnya. Menatap dua ahli puncak alam dewa. Pada saat ini, kekuatan seni bela diri yang ada padanya meletus. Dan matanya penuh dengan niat perang. Aku tidak akan pergi. Daniel Du melangkah maju. Aura dari tahap akhir alam dewa meledak seketika. Daniel Du. Ricky Duan berkata dengan tegas. Ini adalah perintah. Ikuti Tuan Yang dan tinggalkan tempat ini bersamanya. Sejak Anda menyelamatkan nyawaku dulu, hidupku hanya milik Anda. Bahkan jika aku harus mati di keluarga Kekaisaran Duan, aku tidak akan meninggalkan Anda. Daniel Du berkata dengan tenang. Selama ini, aku selalu mendengarkan Anda. Tetapi hari ini, aku tidak bisa mengikuti perintah Anda. Mohon maaf. Pangeran kedua, Ayah. Aku juga tidak akan pergi. Bahkan jika harus mati, aku akan mati bersama Anda. Grania Duan berkata dengan tegas, tanpa rasa takut di matanya. Dia melangkah maju dan berdiri di samping Ricky Duan. Aku memerintahkan kalian untuk pergi. Ricky Duan berteriak. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Aku yang membunuh Higeon Duan dan Sunny Luo. Aku tidak percaya bahwa ayah akan menjadi begitu kejam. Bahkan sampai memerintah anak kandungnya sendiri untuk dibunuh. Kalian semua harus pergi. Jelas. Dia merasa bahwa kematian Higeon Duan dan Sunny Luo adalah kesalahan pribadinya. Dan dia bersedia menghadapinya sendiri. Namun, Daniel Du dan Grania Duan sama sekali tidak memiliki niat untuk pergi. Mereka yang selalu mendengarkan perintahnya sebelumnya, hari ini tidak mendengarkan kata-katanya. Pangeran kedua, jika Kaisar Duan benar-benar ingin mengampuni Anda, dia tidak akan mengirim dua ahli puncak alam dewa untuk mengajak Anda bertemu dengannya. Daniel Du melihatnya dengan sangat jelas. Dan berkata dengan tenang, kali ini, Kaisar Duan mungkin benar-benar akan membunuh Anda. Tidak mungkin. Ricky Duan masih tidak bisa mempercayai bahwa ayahnya akan memerintahkan untuk membunuhnya. Daniel Du tidak lagi berbicara. Dia menatap dengan tekad dua ahli puncak alam dewa di depannya. Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Jerry yang juga melangkah maju dan berkata, karena kalian semua tidak ingin pergi, maka aku juga tidak akan pergi. Lagi pula, akulah yang membunuh Higeon Duan. Bersambung.